والتذكير والانتفاع والاستفادة الحسنة وشكر لله صلاة رسوله صلى الله عليه وسلم الكرام وقد يقول بأقراره وتقبل من جميع رسولنا وأن النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والملائكة والمؤمنين وعليهم الخير والبركة وكل يصير والرابط يصير على رسول الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي امين الحمد لله. Sudah masuk mengajar di rumah kita Zubair dan juga Rifki Muqaddimah Al-Zamiyah. Zubair dan Syekh Ahmad bin Muslim ditahdir keterangannya bagian dari kita Muqaddimah Muhammadiyah atau Muqaddimah atau Muqtasar Kabir dari Syekh Abdullah bin Tahman Al-Samjan, Syekh Abdullah bin Tahman Al-Fadil Al-Hadrami rahimahullah radhiyallahu anhu. Terakhir tentang arkan sholat yang kita ambil dari Zubair. Arkan menata akhiran niat dibandingkan dengan iman fardiyah. Kemudian sholat ada 13 rukun niat dalam sholat fardu. Ya, itu niat dalam sholat fardu itu ada usul fi'li dan fardiyah, wajib ma'at ta'yin bersama dengan ta'yin. Itu. 42 muslimat sholat kalau itu 42 salah satu asyarah. Ada fardu sholat itu 13. Al-awwalu an-niyat bil qalbi. Yang pertama adalah niat dengan hati. Jadi sekali lagi niat itu bukan yang diucapkan tapi yang di hati. Mengucapkan itu cuma menguatkan niat. Banyak pilih mutlak maka mencukupi. Ya. Mencukupi pada niat tadi dalam nafil mutlak, dalam sholat nafil yang mutlak, sholat sunnah yang mutlak yang tidak terikat dengan sabab pada waktu. Nahwa tahiyatil masjidi seperti tahiyatul masjid dan sunnatul wudu'i, sunnah wudu. Sini musannif memasukkan sunnah wudu kepada nafil mutlak ya. Jadi ihya'nya Imam Ghazali yang disebut dan disebut pendapat dengan beliau memasukkan sunnah wudu ini termasuk sholat sunnah yang punya sabab mutaqaddim, itu karena wudu maka dia sholat, sababnya mendahului. Sehingga sunnah wudu ini boleh dilakukan kapan saja termasuk waktu yang dalam sholat. Maka cukup bagi sholat sunnah mutlak, nafil mutlak itu cukup apa? Yakfihi mencukupi kepada orang yang musolat kepada musolat ini apa? Niat fi'lis sholati, niat melakukan sholat. Cukup usolli saja. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak tidak ada sabab, tidak ada waktu, tidak terikat dengan sabab, tidak terikat dengan waktu, cukup usolli saya sholat. Allahu Akbar. Ada niat saya sholat. Mobil muakkadati dan dalam sholat yang muakkadah, sholat sunnah yang diwaktukan, ada waktunya. Walakilah sababun dan sholat sunnah yang baginya ada sabab. Sholat sunnah yang punya sebab. Niatul fi'li wa ta'yini. Maka yang mencukupi adalah niat
niatul fi'li, niat melakukan sholat. Jadi usolli sama takyin, menentukan sholatnya apa. Usolli witro, usolli duha, usolli sikhono. Itu cuma dua. Saya sholat sama takyin, menentukan sholatnya. Itu kalau Rasulullah punya sabab dan punya waktu. Rasulullah itu beri itu. Seperti sholat sunnah zuhur. Ya. Ini qobliyah maupun ba'diyah. Terus sunnah zuhri, seperti sholat sunnah zuhur. Atau Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Fitri, atau Idul Adha atau sholat sunnah Idul Adha, maka cukup usolli Idul Fitri, usolli sunnah Idul Fitri, usolli sunnah Idul Adha. Cukup saya sholat terus menentukan sholatnya. Mobil fardi, sedangkan dalam sholat fardu itu niatul fi'li, niat mengerjakan sholat usolli wa takyin dan menentukan sholatnya subhan, menentukan akan subuh atau selainnya awilwa selain subuh, wa niatul fardiyati dan niat kefarduan, niat fardun lil balighi bagi orang yang sudah baligh. Itu kalau sholat fardu ya. Kalau sholat fardu apa? Wajib usolli ya. Niatul fi'li, melakukan sholat, saya sholat, takyin menentukan subuh, terus fardunya usolli subha fardhon atau usolli fardhos subuh 3. Wajib ma'at takyin kalau fardu, wajib fi'li wal fardiyah wajib ma'at takyin, wajibkan bersama dengan takyin. Karena itu sabab, ada orang yang punya sabab, seorang yang punya sabab, kalau yang punya waktu, berkos dua takyinul wajib, maka kosek, kosek fi'li dan takyin wajib. Usolli dan menentukan apa sholatnya sunnah yang punya waktu dan punya sabab. Witri angka mutabun min apriya, seperti sholat witir, maka sholat witir itu termasuk sholat sunnah yang punya waktu. Maka cukup dua, saya sholat dan menentukan sholatnya apa. Usolli witro, usolli witro. Ya, tidur. Terus apa lagi? Ya. Amma mutlak pun minatnya dapat sholat sunnah mutlak, maka takfi niatul fi'li, cukup niatul fi'li saja, usolli saja. Yustahabu dzikru adadi rakaat dan dianjurkan menyebut jumlah rakaat, wal idhofatu ila Allah dan dianjurkan untuk menyandarkan kepada Allah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Dianjurkan menyebut jumlah rakaat, sunnah saja menyebut jumlah rakaat, meskipun tidak menyebut jumlah rakaat tetap sah. 4 rakaatin. Wal ada wal qadha, dan sunnah saja menyebut adaan atau qadhaan, meskipun tidak menyebut adaan qadhaan, tunai atau nyawa hutang qadha itu tidak apa-apa, sah. Duna itu patilil jalali wa'adani rohati wastikbali. Bukan, jadi tidak wajib untuk idhofah, menyandarkan kepada Dzul Jalal Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Wa'adani rokaat tidak juga wajib menyandarkan dan menyebutnya rokaat dan istiqbal qiblah, berjalan qiblah itu semua tidak wajib.
Akbar. Kalau di Zubat itu disebut yang ketiga. Salin qiyam, salin qiyam, qadiril qiyam, wa salin takbiratul ihram. Yang kedua itu kalau di Zubat urutannya yang kedua, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri, yang ketiga baru takbiratul ihram. Di sini dibalik, yang kedua takbiratul ihram. Ayyakula Allahu Akbar. Asali yang kedua hendaknya mengucapkan Allahu Akbar wala yadurru dan tidak mudarat, tidak berbahaya. Apa tahululun yasirun, menyela-nyelai sedikit. Yasir waspen ya, tahululun yasiri waspen, menyela-nyela dengan sedikit sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi Allahur Rahmanu Akbar, Allahur Rahimu Akbar. Boleh diselai sifat Allah. Allahur Rahmanu Akbar, Allahur Rahim, tapi yang sedikit. Tiga dan Allahur Rahmanu Rahimul Maliku Malikul. Ausukutun, atau diselingi, atau tidak apa-apa juga diam. Diam di tengah-tengah takbir. Kalau yasiru sukutin ya, kita juga masuk ke yasir wasfi sukutin untuk sedikitnya diam. Jadi berhenti di tengah-tengah takbir. Kita mengambil nafas. Allahu Akbar. Ini sebentar. Tarjimul ajizu, dan menerjemah siapa orang yang lemah, tidak mampu untuk mengucapkan takbir luas yang dengan mana-mana bahasa yang dia mau. Ini bisa menerjemah, sudah ada diterjemah. Dia ingin lupakan sya'a dengan mana-mana bahasa yang dia mau. Wajib ta'allumu dan wajib untuk mempelajari takbir. Walau di safari meskipun harus dengan bepergian. Wiyu'akhiru ta'lim, dita'allum, dan diakhirkan apa-apa itu untuk belajar. Sesuatu ismahu nafsi, dan disyaratkan untuk memperdengarkan apa dirinya. Takbir, yang takbir, syaratnya harus dengar dia sendiri takbirnya. Wakadal qira'at, itu juga qira'at. Saya akan seluruh rukun-rukun saya akan. Asalnya yang ketiga al-qiyamu. Kemudian sudah dilihat juga salah satu yang untuk cukup dimarifahkan. Kalau mu'arafah dari takbir wa niat itu niat habis takbir itu. Dan dengan niat dengan takbir itu tidak mau. Terus kesalih al-qiyamu bil fardhi, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Ini soal itu yang kedua, yang ketiga. Ini qiyam, qadiril qiyam, yang kedua adalah berdiri yang oleh mampu berdiri. Soalnya itu. Wajatuhu nasbu fiqari dhuhrih. Syaratnya berdiri adalah menegakkan tulang punggung. Fiqar dhuhr, tulang punggung ditegakkan.
Kalau dia jika dia tidak mampu tegak dalam punggungnya ada bongkok, waktu bangun hanian, maka dia berdiri dalam keadaan melengkung. Apa keadaan bongkok? Asal memang dari sana begitu. Kalau dia jika tidak mampu, kok ada? Kalau dia ada, jika dia tidak mampu, dia duduk. Dia berdiri duduk. Bagaimana tahu cara duduknya? Orang wali yang kita tahu. Tidak mampu untuk duduk. Kalau dia mampu menggunakannya. Jika tidak mampu berdiri dengan bongkok, memang bongkok. Memang mampunya begitu. Bongkok ya mampunya begitu ya. Berdiri menurut semampunya. Bila berpikir pada jika tidak mampu akan duduk, warakamu hadiah jabat tahu kuda marubatnya dan rukuk. Ini untuk orang sholat yang duduk itu tadi ya, itu rukuk muhadian dengan keadaan mensejajarkan jabat tahu dahinya, jidatnya kuda marubatnya di depan dua lututnya. Itu orang sholat duduk itu sempurna yang rukuk, rukuknya orang yang minimal ya, rukuknya orang yang sholat duduk itu di dahinya sejajar depannya lututnya. Sempurnanya sejajar dengan tempat sujudnya. Sempurnanya sejajar dengan tempat tempelannya sujud. Itu rukuknya orang yang sholat duduk. Wal afdal ayu hadiah ma'ala sujudi, dan ada pun yang utama itu ayu hadiah mensejajari siapa orang tadi ma'ala sujudi akan tempat sujudnya. Itu sempurnanya rukuknya orang yang duduk sholat duduk. Pada dia jika tidak mampu itu ja'ala jambi, dia berbaring di atas punggungnya. Ini di atas lempeng, punggung jambi di atas lempeng tubuhnya. Al-Aiman yang kanan afdal, Al-Aiman waktu ada yang kanan lebih afdal daripada yang kiri. Dalam yang dia istalqo, jika tidak mampu dia terlentang. Yulfa'u rasul, diangkat kepalanya berbatas yang dia bisa, supaya wajahnya menghadap kiblat. Kalau kepalanya diangkat, wajahnya menghadap kiblat. Kemudian Fa'ilam yakdir, itu aja jambi wa'aiman. Fa'ilam yakdir istalqo, jika dia tidak mampu dia terlentang. Yulfa'u subjayin, dia angkat kepalanya dengan sesuatu. Wa yumi'u birasih, memberi isyarat dengan kepalanya untuk rukuk, bersujudi dan untuk sujud. Orang terlentang, rukuk sujudnya memberi isyarat. Terus boleh wa imamul sujudi afdal, dan isyaratnya untuk sujud lebih banyak. Isyaratnya untuk sujud lebih banyak. Isyaratnya untuk sujud lebih banyak. Ini lebih merunduk untuk sujud daripada rukuknya. Untuk lalu isyarat sujudnya lebih runduk daripada sekedar rukuk. Untuk sholat
yakdir, jika tidak mampu juga, au ma'a bi tarfihi, memberi isyarat dengan kedipan mata. Fa'ilam yakdir, kedip matanya. Fa'ilam yakdir, jika tidak mampu, ajral arkana ala qalbi, yang memperlakukan rukun di hatinya. Mana ada ajiziyah yang kasih malah titiknya pun berkudu kayak orang yujid, merunduk pada kelemahannya untuk berdiri. Mana itu siapa yang tidak mampu, ya pun maka dia untuk dia boleh duduk. Bagaimana orang yuhid, bagaimana dia suka. Wa ajizun alaikum di sholat menjadi yang ini Allah. Kalau yang lemah dari duduk, maka dia sholat di atas lempengnya, lempeng tubuhnya, dan yang kanan, lempeng yang kanan lebih utama dari yang kiri. Kemudian yusalli ajizun ala qafah, tapi rukui wa sujudi aumah. Kemudian sholat, orang yang tidak mampu sholat di atas lempeng tubuhnya miring, maka ala qafah, di atas tengkuknya terletak. Lebih rukui wa sujudi aumah, kemudian dia aumah, memberi isyarat untuk rukuk dan sujudnya. Diroksi dengan kepala. Diroksi ini ajiz babil ajbani, jika tidak mampu juga tidak rukuk dengan kepala dengan ajban, kelopak mata, dengan kedipan. Bila ajiziyah ajral qalba bila arkan, bagi yang tidak mampu juga memperlakukan rukun sholat di hatinya. Selama dia masih sadar, dia tidak mampu kedip, tidak mampu gerak, tadi sadar, dia berlakukan rukun sholat di hatinya. Mulai justru takwa, Ibn Abbas tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang masih berakal sehat. Kepada ajizin iyutik syai'an fa'adan, setelah lemah, jika dia mampu melakukan sesuatu terus menjadi kuat lagi, maka wajib melakukan apa yang dia kuat. Asalnya sholat duduk, tengah-tengah sholat kok sehat, ya dia wajib kembali berdiri. Terus walhamdulillah itu sholat apa? Baca Fatihah ya. Wa yantafilu al-qadiru qaidah, dan bersolat sunnah siapa orang yang mampu dalam keadaan duduk boleh, meskipun dia mampu. Sesuai dalam keadaan duduk. Umur kajian berbaring, berbaring miring ya, miring dengan lempeng tubuhnya menghadap ini. Lalu sekalian tidak boleh dalam keadaan terlentang. Jadi kalau mampu boleh, meskipun mampu sholat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau sholat fardu kan harus berdiri. Jadi sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk meskipun dia mampu. Tadi pahalanya separuh itu sebenarnya nanti akan dijelaskan. Pokok ada yang rukuk sujud dan duduk, tapi orang yang sholat mustaqian, orang yang sholat terlentang, dia harus duduk untuk rukuk dan sujud. Ya sama saja. Bukan sholat yang jambin tadi, ala jambin itu harus duduk. Orang yang sholat di lempeng tubuhnya, ketika mau rukuk sujud dia harus duduk. Ya. Jika dia mampu. Wa ajrul qaidi, ini pertemuan ya sholat ini berkiblat ala jambin, tapi ketika mau sujud dia harus duduk lagi. Itu rukuk. Wa ajrul qaidil qadiri nisfu ajril qaimi, dan pahala orang yang duduk tapi mampu, padahal mampu, itu separuh pahala orang yang berdiri. Wal mutaji'u, sedangkan orang yang berbaring miring itu nisfu ajril qaidi, separuh pahalanya orang yang duduk. Ar-Rabi'u al-Fatihah. Yang keempat baca suratul Fatihah.
keempat baca Fatihah. Baca Fatihah apa? Illa bima'dzurin, kecuali bagi orang yang uzur tidak bisa baca Fatihah. Sabatin ini karena masbuk atau selainnya. Selainnya masbuk, dia apa? Lupa baca Fatihah. Basmalah, tasdidah itu bina, dan basmalah dan tasdid itu termasuk dari Fatihah. Basmalah dan tasdid-tasdidnya Fatihah itu 14. Jadi Safinah ada 14 disebut Bismillah wa taslam. Setelah dari tasdid. Kalau dihitung tasdidnya Fatihah itu jumlahnya 14 tasdid. Itu harus gak boleh luput satu tasdidnya itu Rabbil. Tasdid itu dan syiddah itu artinya ditekan. Tasdid itu kan bacaan yang ditekan. Rabbil harus ditekan. Gak boleh Robil itu dan tasdidnya. Maka 14 tasdid itu gak boleh luput, satu pun tidak boleh luput dari 14 tasdid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada tasdid. Rabbil itu ada tasdid. Alamin. Allah ada tasdid. Pokoknya tasdid-tasdidnya itu gak boleh luput. Wala yasiu ibdalul dha'i anid-dhad, tidak sah mengganti dha dari dhad. Di Fatihah itu yang ada dhad bukan dha, wala dhalin bukan wala dhalin. Perlu diperingatkan ini karena orang Arab, meskipun orang Arab yang awam itu kadang menukar-nukar antara dhad dengan dha. Maka perlu dikasih perhatian bahwa tidak boleh mengganti dha dengan dhad, karena maknanya artinya berbeda nanti. Waladhdallin artinya tidak juga, bukan juga kami orang yang tersesat. Kalau waladhdallin, berarti kalau dibaca dha waladhdallin, dia kata dhalla artinya bernau. Kami bukan termasuk orang yang ngiyuh, artinya beda. Walyustaratu adamul lahni, disyaratkan tidak boleh ada lahan, kesalahan baca, salah ucap, al-mukhilli yang merusak bil makna, pada makna. Masuk syarat bacaan Fatihah, tidak boleh ada kesalahan ucap yang bisa merubah makna. Di huruf sin jadi shin, itu merubah makna. Wal mualatu, syarat Fatihah itu mualah. Batan qati'ul Fatihah itu bisukutin tawili, maka terputus bacaan Fatihah dengan diam yang panjang. Inta ammadahu, jika menyengaja siapa musalli orang sholat, gua akan diam yang panjang tadi. Kau kana yasiran, atau ada diam itu sebentar, sedikit, tapi waqasada bi qatal qiraati, tapi dia bermaksud dengan diam sebentar itu memutus qiraah, memutus bacaan. Wabil zikri, dan dengan zikir, ila kana ya, ila kana nasihan. Dan terputus bacaan Fatihah itu dengan zikir. Dengan zikir. Di tengah-tengah Fatihah tiba-tiba zikir. Alhamdulillah. Itu enggak. Tengah-tengah Fatihah tiba-tiba zikir.
itu nggak sah. Fatihahnya harus diulang. Kemudian illa kana nasiyan, kecuali jika dia lupa kalau dia sedang baca Fatihah atau lupa udah baca. Wa illa idza sunna fi sholati at-ta'min, dan kecuali juga apabila ada sunnah sholat seperti membaca amin. Jadi Fatihah itu bisa putus dengan diam yang panjang. Tengah-tengah Fatihah tiba-tiba diam, bengong atau apa, diam panjang, itu Fatihahnya harus diulang. Atau diam sebentar tapi bermaksud memutus bacaan meskipun sebentar, diulang lagi. Itu ada zikir tengah-tengah Fatihah, tiba-tiba dia baca zikir subhanallah alhamdulillah. Jika dia sengaja, kecuali kalau lupa. Wa illa idza sunnah, kecuali kalau apabila disunnahkan zikir tadi dalam sholat seperti takmin, seperti zikir amin, itu disunnahkan dalam sholat. Di tengah-tengah baca Fatihah, imamnya sudah waladhdallin, maka dia nyauti amin si makmum. Tengah-tengah baca Fatihah, boleh lanjut langsung tanpa mengulang Fatihah. Wa ta'awudzi, sering baca ta'awudz tengah-tengah Fatihah, boleh. Terus wasu'ali rahmati, seperti meminta rahmat. Ya, tengah-tengah baca Fatihah dia minta rahmat, doa sesuai dengan ayatnya. Di dalam Al-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus si makmum doa, Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah. Itu enggak memutus Fatihah karena doanya sesuai dengan, masih ada maslahat sholat. Wa sujudi tilawah, ini sujud tilawah. Tengah-tengah kita baca Fatihah, imamnya sujud tilawah karena baca ayat saja dah. Kita langsung ikut imam sujud tilawah, Fatihahnya ditinggal dulu. Selesai sujud tilawah, baru nanti lanjut Fatihah lagi. Enggak usah mengulang. Dikira imami karena bacanya imam. Karena tidak boleh sujud tilawah tengah-tengah makmuman dengan bacanya sendiri. Dan makmum kan memang tidak sunnah baca surat, sunnahnya mendengarkan bacaan imam. Waraddu alaih wa waraddi alaih, menolak imam, jadi menjawab bacaan imam. Jawab bacaan imam. Raddi alaih, membenarkan maksudnya. Raddi maksudnya membenarkan bacaan imam. Tapi untuk membenarkan bacaan imam ini lebih afdal. Kalau dia kata membenarkan, ya jangan ulang dari awal Fatihahnya. Kemudian al-khamisu ar-ruku, yang kelima adalah ruku. Qaluhu
paling saja ruku ayan hania. Itu merunduk. Runduk hatta tanala hingga mencapai rohatau dua telapak tangannya rukbatai kepada lututnya. Jadi ruku itu paling sedikitnya dua tangan menyentuh ke lutut. Isyarat ayat main bi itu tastakir. Dan isyaratkan untuk tumaknina, diam sejenak setelah bergerak. Sudah dalam ucapan subhanallah. Sekiranya tastakir wa'da'u, sekiranya menetap apa anggota ruku itu pada tempatnya. Wala yang sudah bihairah, dan syaratnya ruku untuk tidak menyengaja dengan ruku tadi selain ruku. Dia harus menyengaja untuk ruku itu. Kemudian buat wala yang sudah ghairah, syaratnya ruku tidak menyengaja siapa orang tadi dengan ruku tadi ghairah selain ruku. Falau hawa litilawatin waja'al ruku'an lam yakfi, seandainya dia merunduk untuk sujud tilawah lalu dia jadikan ruku maka tidak cukup. Ini masalah Fatihah itu ya dijelaskan di situ alhamdulillah. Alhamdulillah fi rakaatin liman subik. Alhamdulillah baca Fatihah bukan rakaat orang yang masbuk. Di bismin wal urubi wasyadinutik, dengan bismillah dengan jumlah huruf-hurufnya dan tasdidnya. Wa abdalal arfabi arbin aqala, karena jadi mengganti huruf Fatihah dengan satu huruf maka batal saja. Wa wajibun tartibu amila, wajib tertibnya Fatihah bersama dengan sinambungnya Fatihah. Wa bisukutin qata'atin katsura, dan dengan diam terputus bacaan Fatihah jika lama panjang. Au lama qasdin liqat imam atau sebentar sedikit diamnya, tapi bersama dengan menyengaja untuk memutus apa yang dia baca. Nabi sujudi wa taminin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala, tidak putus Fatihahnya dengan sujud tilawah, dengan amin, dengan dia meminta apa yang dibaca oleh imamnya, minta ayat rahmat atau minta perlindungan. Wa minal ayati sabun wa lillah awla minat tabriki tsumma dzikrullah. Kemudian daripada ayat yang 7 dan muala itu diutamakan daripada tafrik, diutamakan daripada pemisahnya tsumma dzikrullah. Kemudian zikir dan zikrullah, kemudian zikir layan kuskan hurufnya, itu untuk mengganti Fatihah ya. Boleh baca zikir yang tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Subhanallah, diulang summa waqaf, yang kusuhan hurufnya summa waqaf bi qadriya wal ka'bi antana lakaf, lalu rukuklah sekiranya mencapai apa kaf, telapak tangan, di rukbatin bil inhina wal i'tidal. Ya, mencapai mana? Di rukbatin, tangannya mencapai lutut dengan inhina merunduk. Wal i'tidal, dengan i'tidal adalah audun ila makana qablahu fasal. I'tidal itu kembali kepada apa yang ada sebelumnya ruku, fasal lalu bergeser keadaannya setelah ruku. Maka i'tidal adalah kembali. Dan tadi sudah dijelaskan di Muqaddimatul ini syaratnya ruku itu apa? Tadi itu syaratnya tumaknina, tastakir, menetap anggota ruku pada tempatnya, tidak menuju dengan ruku itu sesuatu yang lain. Seandainya dia merunduk untuk sujud tilawah terus dijadikan ruku, tidak cukup, dia harus kembali baru menyengaja ruku. Asadisul i'tidalu, yang keenam adalah i'tidal. Wal-i'tidal audun ila makana qablahu fazal, kembali
kepada apa yang sebelum ruku itu tidak. Itu syaratnya itu. Wa yauda ila makan alaih. Itu kembali dia musolli itu kembali. Siapa yang orang salat ila makan alaih kepada apa-apa yang ada. Siapa musolli alaih atas ma. Wa syatu tumanina itu syaratnya tidak ada tumanina. Wa la yusyriku bihi dan tidak bermaksud wadanya yang lain. Sama walaiksi Nabi Ghairah tidak bertujuan dengan rukuk dengan i'tidalnya itu selain rukuk. Kalau rafa'a faza'an, seandainya dia mengangkat kepalanya dari rukuk, faza'an dalam keadaan takut, minjain karena sesuatu lam yakfi maka tidak cukup. Harus menyengaja i'tidal. Kalau tiba-tiba ada ular ada apa dia takut, tiba-tiba kaget, dia bangun, nggak bisa. Harus kembali karena bangunnya tidak sengaja tadi. Harus disengaja. Terus apa? Asabi'u sujudu marratain. Ini wasabi'u sujudu marratain lima. Ada yang ketujuh itu sujud dua kali bersama dengan syai'in min ajabati maksyufan yadha. Sedikit dari dahi yang tersingkap dia meletakkannya. Itu sujud marratain kalau yadha ba'da basyarati jabati. Paling sedikit sujud itu adalah meletakkan ba'da basyarati jabati sebagian kulit kepalanya ala musallahu di atas tempat sholatnya. Wasyartuhu tumaninah. Syaratnya apa? Syaratnya sujud adalah tumaninah. Bahwa juz'in min rukbatayhi dan meletakkan sebagian dari dua lututnya juz'in min butuni kaffayhi dan satu bagian dari perut kedua telapak kakinya. Pansobiri jari dan kekuatan fisiknya. Juz'un min apa? Juz'un min rukbatayhi sebagian dari dua lutut. Ini sebagian dari dahi ya. Itu ba'da basyarati jabatin. Ya awalina wala alaina. Ya jangan sayyiban nafi'an. Ya halwa. Meletakkan sebagian lututnya, bagian dahinya. Jadi kalau sebagian sakit, sebagian saja boleh. Terus meletakkan sebagian lutut pun begitu, sebagian saja. Kalau dia sakit, itu sudah sah. Juz'un min butuni kaffai, sebagian dari perut telapak tangan, dua telapak tangannya. Wa asabi rijlain, sebagian dari jari-jari kedua kakinya. Watasakulu rokse, dan memperberat kepalanya, jadi menekan di kepala itu agak ditekan. Ini usah nemen-nemen. Pokoknya katanya ulama seandainya ada kapas di tempat sujud itu dia membekas. Pada mulhui dan tidak adanya turun atau merunduk liwairi untuk selain sujud. Untuk selain sujud. Kalau sahabat ala wajib, seandainya dia jatuh di atas wajahnya, kedorong sama temannya tiba-tiba jatuh dalam posisi sujud, maka tidak seharus kembali karena tidak disengaja. Wajib al-audu itu wajib kembali ilal i'tidal, wajib kembali ke i'tidal. Wartifa'u asabili ala ali, dan
mengangkat asafili bagian bawah atas bagian a'ali bagian atas, ya kan? Sujud itu kan bokong itu lebih tinggi dari kepala. Mengangkat bagian bawah atas bagian atasnya. Wa adamu sujudi ala syai'in yata'arrafu bi harakatih, dan tidak adanya sujudnya dia atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Yang bergerak apa syai'? Sesuatu itu dengan gerakannya musolli. Ya. Jadi sujud nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Seperti saya pakai ini, kalau saya sujud di atas ini tidak boleh, karena ini bergerak dengan gerakan kita. Kecuali kalau ininya saya taruh, surban ini ditaruhkan. Tapi kalau bergerak dengan gerakan kita, ini nggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Terus ila ayakuna syai'an biyadih, kecuali ada apa syai' tadi itu syai'an itu sesuatu yang ada di tangannya, kecuali sesuatu yang ada di tangan yang dia pegang. Gak apa-apa dia taruh sapu tangan yang ada di tangannya. Kalau panas umpama dia taruh. Walau asoba jabatahu, seandainya dia mengikat di dahinya, jidatnya di jirahatin, karena satu luka, wa khofa min naz'il isobah, dan khawatir daripada mencabut ikatan tadi, semacam perban atau sebagainya. Sajadah alaiha, maka dia bersujud di atas isobah, ikatan tadi, wala qodha, dan tidak perlu qodha. Kalau kepalanya sakit harus diikat, maka dia boleh sujud di atas ikatannya kalau sakit, dan nggak perlu qodha. Asaminu, itu syarat-syaratnya sujud. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Wa qa'datun bainahuma lil fasli, dan duduk antara keduanya, antara dua sujud untuk memisah. Wa yatma'innu la'datan fil kulli, dan tumakninah sekejap dalam semua gerakan tadi. Asamin al-julus bainas sajadatan, yang ke-8 dari rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Wa syartu tumakninah, itu syaratnya tadi harus tumakninah. Wala yutawilahu, dan tidak terlalu memanjangkan duduk di antara dua sujud. Walal i'tidal, tidak juga memanjangkan i'tidal. Karena keduanya rukun pendek. Karena i'tidal dengan duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Kalau dia panjangkan melebihi yang disyariatkan, bisa batal sholatnya. Ya. Terus apa? Wala yusila biraqi ghairahu, tandanya tidak bertujuan dengan rafa, mengangkat kepala itu mengangkat dari sujud, ghairahu, selain duduk di atas dua sujud, selain qa'datun. Wa ala yafsida bi rabbih, falau rafa'a fasa'an, seandainya dia mengangkat kepalanya dari sujud ke duduk dalam keadaan takut dari sesuatu, min syai'in, terhadap sesuatu, lam yakfi, maka tidak mencukupi. Itu syaratnya duduk di atas sujud. Yang ke-9, tasyahud akhir. Cuma tasyahudul akhir faqudi, kemudian tasyahud akhir, lalu duduk tasyahud akhir, fihi padanya musallian, dalam keadaan bersalawat ala Muhammadi wa Rasulullah SAW. Maka yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Wa qaluhu,
paling sedikitnya tasyahud akhir at-tahiyatulillah, salamun alaika ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadil salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu paling sedikitnya tasyahud akhir. Tahiyatulillah, salam penghormatan hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas semua nabi, salamnya dan juga keluarganya. Fa'in ta'amada tarkahu wa yakuna bil arabiyah, dan syaratnya tasyahud akhir itu harus dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kalau nggak mampu bahasa Arab, tasyahudnya diterjemah. Cuma tasyahud yang warid saja diterjemah. Al-asyiru al-qu'udu, yang ke-10 duduk. Di tasyahud akhir, duduk di tasyahud akhir tadi ya. Tempat tasyahud akhir faqudi itu duduklah di pada tasyahud akhir. Musallian, dalam keadaan bersolawat. Solawat itu rukun yang ke-11. Al-hadi asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, solawat pada nabi setelah tasyahud. Qaidan, masih dalam keadaan duduk. Wa aqalwa, paling sedikitnya solawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah dibanggakan kepada solawat pada Muhammad. Au ala rasulih, wa shalli ala rasulih, semoga Allah memberikan solawat atas rasulnya, utusannya. Au ala nabi, shalli ala nabi, paling sedikitnya solawat. Kata-kata asyar yang ke-12, assalamu, salam, wa qalu, alaihi salam, assalamualaikum. Assalamu awalan la tsani, kemudian salam yang pertama, bukan salam kedua. Wal akhiru tartibu fil akhir, yang paling terakhir adalah tartib. As-salisa asyar at-tartibu, tartib atas rukun-rukun. Fa'in ta'amada tarkahu, jika dia menyengaja meninggalkan rukun, meninggalkan tartib, kaan saja dah qabla ruku'i, seperti dia sujud sebelum ruku, batalat sholat, itu batal sholatnya kalau sengaja. Wa insaha, jika lupa, fama ba'dal matruki lahwun, maka apa yang setelah yang ditinggal itu lahwun, tidak dianggap. Apa yang setelah yang ditinggal itu tidak dianggap. Contoh, dia sujud padahal belum ruku. Apa yang ditinggal? Ruku. Maka setelah yang ditinggal tadi itu nggak dianggap. Dia nggak ruku, tiba-tiba sujud, lupa kalau belum ruku. Berarti musuhnya lupa kalau belum ruku, dia langsung sujud. Terus duduk di atas dua sujud, belum ingat. Sujud itu nggak ingat kalau dia belum ruku. Terus duduk di atas dua sujud, belum ingat. Terus sujud kedua, umpama baru ingat, loh tadi saya belum ruku. Maka yang setelah yang ditinggal tadi itu tidak dihitung. Maka sujudnya pertama, duduknya dan sujud lagi itu tidak dihitung. Dia harus kembali ke berdiri, ruku dulu, baru i'tidal, baru sujud. Maka yang setelah yang ditinggal itu tidak dihitung. Itu kalau ingatnya sebelum rukun yang sama dengan yang ditinggal. Jadi sebelum rukuk di rakaat berikutnya. Fa in tadzakara, tapi kalau jika dia ingat qabla ayatiya bimithli, sebelum dia melaksanakan yang sepertinya, seperti yang matruk yang ditinggal, atabi, maka dia melaksanakan yang ditinggal tadi. Wa illa, jika tidak itu maksudnya apa? Jika dia tidak ingat akan yang ditinggal tadi, kecuali sampai rukun yang sama dengan rukun yang ditinggal tadi di rakaat berikutnya, umpama yang ditinggal itu rukun, maka dia tidak ingat kecuali sampai rukun di rakaat berikutnya.
tamat bihi rakaatuh, maka sempurna dengannya rakaatnya, wa tadarokal baqi, dan dia menyusulkan al-baqiyah, sisanya. Maka rakaat yang tadi berarti tanpa ruku, berarti tidak sempurna. Nanti dia bangun lagi nambah 1 rakaat. Wa in tayaqana, jika dia yakin au syakka atau syak, ragu-ragu, di akhir sholati, di akhir sholatnya, tarka sajdatin, yakin akan meninggalkan 1 sujud min rakaatil akhirah, dari rakaat terakhir, sajadah, maka dia sujud, akan sajadah, mensujudi akan sajadah tadi, wa aada tasyahudahu, lalu dia mengulang tasyahudnya. Ini kalau dia yakin atau syak, kalau dia sujud yang rakaat terakhir itu kurang 1, dia sudah kadung tasyahud akhir, maka dia cepat dia suruh sujud lagi kedua, baru diulang tasyahudnya. Au min ghairiha, atau dari selain rakaat terakhir. Au syakka fiha, atau ragu-ragu tentang rakaat terakhir itu, apakah ini terakhir apa bukan. Atau bi rakaatin, maka melaksanakan si musolli akan 1 rakaat. Maksudnya kalau sujudnya yang lupa itu bukan di rakaat terakhir, umpama dia ingat loh, mau udah tahiyat baru ingat, loh tadi rakaat ketiga atau rakaat kedua saya sujudnya cuma 1, maka dia gimana? Nambah 1 rakaat karena sudah kadung, sudah terlanjur lewat. Nambah 1 rakaat karena tadi ada rakaat yang sujudnya cuma 1, ya nambah lagi 1 rakaat. Atau ragu tentang rakaat terakhir itu, apa ini 2 apa 3, atau 3 atau 4, ya bangun lagi. Wa in qama ila tsaniyah wa taraka sajdah, dan jika bangun dia ke rakaat berikutnya dan tunggu telah meninggalkan sujud, fa in kana qad jalasa wa usraha, dan jika ada dia tadi telah duduk, meskipun duduk untuk istirahat, hawalis sujud, maka dia merunduk atau turun untuk sujud. Jadi kalau dia bangun ke rakaat kedua, ya, dia bangun ke rakaat kedua, pokoknya rakaat saja, sedangkan dia sudah meninggalkan sujud. Mau bangun ke rakaat kedua, dia ingat dia meninggalkan sujud, sujudnya kurang 1, terus dia sudah posisi duduk istirahat, maka cukup duduk istirahatnya itu dianggap sebagai duduk pemisah antara 2 sujud, maka tinggal dia sujud lagi, baru bangun ke rakaat berikutnya. Itu kalau apa? Ingkana qad jalasa, kalau dia sudah duduk istirahat. Kalau sudah duduk meskipun istirahat, maka cukup yang diulangi, cukup sujudnya yang kedua saja yang lupa tadi. Wa illa, jika belum duduk, habis sujud pertama itu ingatnya itu sujud kedua, dia mau bangun ke rakaat berikutnya tanpa duduk istirahat, maka bagaimana? Kan kurang 1 sujudnya, ingat, maka dia kembali duduk istirahat dulu, duduk dulu, baru sujud kedua. Ya. Jalasa mutmainan, duduk, lakukan mutmainah, kemudian duduk, kemudian sujud, summa sujud. Wa in tadzakara tarka rukunin ghairu niyah, jika dia ingat meninggalkan rukun selain niat dan takbiratul ihram, rukunnya itu bukan niat, bukan takbiratul ihram, ba'da salam, setelah salam baru ingat meninggalkan 1 rukun, bana ala sholatihi, maka dia membangun atas sholatnya itu, artinya dia masuk lagi dalam sholat, dia lanjutkan yang dia lupa tadi. Dengan catatan yang lupa itu bukan niat, bukan takbiratul ihram. In qarubal faslu, dengan syarat dekat jedanya dekat. Walam yamassa najasatan, dan dia belum menyentuh najis. Wala yadurru istidbarul kiblat, dan tidak mandorot, tidak apa-apa membelakangi kiblat. Walal kalam, tidak apa-apa juga bicara. Wa in talal faslu, dan jika panjang jedanya, ista'nafah, dia perbarui lagi sholatnya.
Jadi kalau habis salam baru ingat tuh tadi ada rukun yang ketinggalan. Dia masuk, niat masuk lagi dalam sholat, dia tambah lagi rakaat yang kurang tadi. Itu kalau masih dekat. Tapi kalau sudah kadung panjang, sudah salam lupa dia. Udah panjang baru ingat loh. Dari asal yakin ya. Loh, tadi saya kurang ininya, kurang sujudnya, kurang rukunya. Sudah kadung panjang, maka harus dia ulang dari awal sholatnya. Faslun fi sunanis sholat. Pasal tentang sunnah-sunnah sholat. Tapi kalau di sini setelah itu sunnah juga ya, sunnah sholat juga. Ab'aduha tasyahudun, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, jadi sunnah-sunnah sholat. Ab'adnya belum. Allah. Sunanus sholat. Sirul Fatihah. Ya. Langsung komat saya lah nak. Ada wudhu kan? Ada wudhu, kalau ada wudhu cepat apa? Wudhu dulu. Ya langsung komat lah. 3:30. Ya. Satu, ini 21 juga, sebentar. 21 juga. 24. Jam 24 menit. 22 Februari.
وإقامة الصلاة والركوع صلوا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
bermasukkan abang mata وضرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان فماتكم أزواجا ثلاثة وصل الميمنة ما أصاب الميمنة وصل المشأمة ما أصاب المشأمة سابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلاثون الأولين ومن الآخرين رسول موضوعة متكئين على أيام متقابلين يطوف عليهم رجال مقربون يقام وأبطالك وقسم ما ينسجون عليه ولا ينسجون وقد ما يتقيد بطير مما يشتهون
حور إلى كأمثال الرجل المقنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين يسر بعضهم المنصور تقديم ممدود أماني مسكوب وحاجات كثيرة لا مقطوعات ولا ممنوعة فرش مرفوعة إلا إن شاء من شاء وكان من أفكار غربا وتراب الأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وأمين فذل يعقوب أفكار لما كريم إنهم كانوا قبل ذلك مضربين وكانوا يسألون عن الأجر العظيم وكانوا يقولون إذا كنا كنا ترابا وعظاما أين المبعوثون أو آباؤنا الأولون وإلى الأولين والآخرين ومجموعون من إلى بقدهم معلوم ثم أنهم يظهر الكذبون قالوا في شجر من زقوم وما لنا منها البطون وشاربون عليه الأمين وشارب الملهين هذا نزلهم يوم الدين قالوا لكم ولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تقولون الظالمون ونقدم بينكم الموتى ونحن مسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم أشد الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرضون أنتم تزرعون وأنتم زارعون فيها وجعله طعما فظلوا تفكرون إنا لمظلمون ما نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزرين أم نحن المنزلون لو نشاء وليمكن ولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أشد شجرتها أم نحن المنشئون مجالة أبيض وطال القيد فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم به النجوم وإنه لقسم لو تعلم العظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل برب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من القربين فرؤوف وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من السبيل فسلام لك من السبيل وأما إن كان من المكذبين الضالين فالرسل بالأمين فتصريح الجحيم من هذا لو أقول يقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وبحمده سبحانه العظيم ثم صلى الله عليه وسلم بنا سبحانه بالله ونسلك عن ذلك ونستغفر ربك نسلك عبد من أطاع النبي من منعنا وإنه بغير ذلك كله ولا طائر من أغمى كما سنت وجوهنا السجود إلى لك وصل حاجة إليك بجودك وقمرك وفضلك يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب المغني فضلك من سواك صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى محمد وحب النبي صلى الله عليه وسلم مسكين الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا تعرضين عن فقه وجعل إليك سوى الله كان والمنا على منا على منا ولا تبيت الإعاد وجنبنا اللهم الأرم حيث كان وإن كان وإن من كان وبين بين أهله واقبض على أيديهم وصفنا وجوههم وقلوبهم حتى نقول إلى من ضيق ونستعين برحمتك فيما تحب الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين اللهم إن كان يسكننا في السماء فيزنوا وإن كان في الأرض فأخرج ما أصرهم فيسرهم وإن كان أراما فضائقا بعيدا فقريبا كان أراما فضائقا كان قليلا فكثيرا وإن كان معلوما فأوجد وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فبيض وإن كان سيئة فمواه وإن كان ضربا أقلها وإن كان إن كنت بتجسد إن كان أطرق فأقلها فإن في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من يكون وما تشاء أن يكون قل يكون ثم يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي المقرر أسبه الغالب رب ربي الأسبوع لما الأسبوع أسبه ثم تشاء وتعز رحيم نسألك أسبه بالأركات والسكنات والكلمات والإرادات والقطرات من الشكوك والظنون ومسعة القلوب المعطلات الغيوب وقد ابتلي المؤمنون زلزالا شديدا فيقول المنافقون الذين في كل مرض ما وعد الله ورسوله إلى غرورا ذهبنا رسولنا سقنا هذا فقد سقط بار موسى سقط نار إبراهيم سقط الجبال علي لداود وسقط عليها سيد الجن سيمان سقط كل بار ولك من الأرض وسمى الملك الملكوت ورزق بالآخرة سقط كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد
كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر فإنك خير الراحمين وارزقنا من خير الرازقين واهدنا وبنا من خير الغافلين والأمن من خير الراحمين وارزقنا من خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا رياء طيبة كما هي في علمك وجعل خزائن رحمتك ومن أمرك كرما مع سلامة ولو بمدينة الدنيا كنا كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا ما راى لقلوبنا ابداننا سلامة والعافية في دين الدنيا كنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا واطمس على وجهنا امسكهم على مكانهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ولو نشاء فسألوا فاستغفروا الله ولا ينصرون ولو نشاء مسكناهم على مكانهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون يا سيدنا القرآن الحكيم انك المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز وتنذر قوما ما انذر ابا فهو غافل فقد أبى قول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق الأغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من الذي يسلم قبل يسلم فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه ونادى وجوه القيوم قد قاموا من ألم الظلمة قاسين آمين أيسين كفر شرق اليقين بل مسكوا اليقين آمين 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 أمر أمر الجنة صفارنا ينصرون آمين تأسر كتاب العزيز العليم قابل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير بسم الله بابنا تبارك عليه ياسين سبحنا كافة يا إنسان إفادنا آمين ويسين قوي إمادنا وسبكم الله سبحانه العليم ستر أسمى مشكورا إن الله لا ذرة إلينا بأولى لا يقدر علينا والله ورحمه والله ورحمه والله رجل في العلم محفوظ والله قد حافظ أهرم الراحمين والله قد حافظ أهرم الراحمين والله قد حافظ أهرم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو لتقت العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو لتقت العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو لتقت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض السماء سميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في الأرض ولا في السماء سميع العليم بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض الله الذي يشفع عنده بإذنه ويعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والله لا يؤوده وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا أبو يا مبين اقصد من نورك وعلمني من علمك وأعطني منك أسميني منك وأعلمني منك ومن مغفرني عنك أسميني منك وصلك بك وكمني بشهودك وأعرفني الطريق إليك وإن على فضلك باسمك صدق منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا عليم يا عليم يا علي عظيم يا الله اسمع ورسولك آمين وكما تتامل كل شر خلق وكما تتامل كل من شر ما خلق وكما تتامل كل من شر ما خلق يا ذي السلطان يا ولي البشر يا من آمن يا بصوصك يا ذا الخيرات يا داء ما شاء الله يا رب البرايا سمعت يا الله شرف الغائب يا موجد الشر يقول الله يا رسول يا علم الأجل امضي أجادي برحمتك يا رب الراحمين اللهم انك تعلم ما نحن فيه وانت تنجي برحمتك كله بأمر كله فاسلم بأمرك كله برحمتك بأمر كله فاسلم من في مسافرين من حواجنا كل سبعات وسلم من الإله ولا فات وتجلد يا من المربوين ولا تسلم علينا من أقوم برحمة ربك يا رب الراحمين يا رب الراحمين صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن سورة الفاتحة baca ya, belum ada ya, saya tak ada, kita mana ni? وما قدر الله وما قدر الله حق qadrih ayat 91. Ini kemarin itu ayat 90.
Ini ayat 91. Dan 1.